biasanya untuk perumahan. Iya, Kalau untuk perumahan tadi hutan berubah jadi beton. betul. Kalau digunakan untuk perkebunan yang tadinya heterogen Menjadi itu menjadi homogen, homoculture homoculture. Iya, yang memiliki suatu nilai untuk resapannya itu adalah jauh sekali. iya, Jadi kurang dari separuh itu masuk ke dalam. iya. Nah, perubahan inilah itu yang nantinya kita harus menerima tanggung jawabnya. Ya, bahkan Pak, kalau kita bilang jangan berikan apa ya Pak istilahnya warisan gitu ya. Iya, betul, Apakah betul. warisan yang akan kita berikan Iya. ke anak cucu kita itu adalah bencana-bencana atau akumulasi dari dampak-dampak akibat dari keputusan-keputusan yang memang hanya mempertimbangkan jangka pendek gitu. Iya. Kembali lagi Pak, peran akademisi. Nah, Baik, kita sebagai akademisi di mana saya nih peran kembali. kita? saya kembali sebetulnya kembali di akademisi itu adalah yang harus betul-betul kita tanamkan. Ya. Kebetulan kita nanti itu tidak hanya mendidik ilmu pengetahuannya saja, Iya. tetapi kita didik yaitu perilaku agar memiliki habit, agar memiliki suatu budaya, Ya. yaitu ikut merawat bumi. Bumi. Ya. Itu dulu ke sana. Jadi kita tumbuhkan empatinya itu, kita tumbuhkan kesadarannya itu. Walaupun nanti dari pemerintah, bahkan di pemerintah ini sudah sejak tahun 2016 Ya. itu menandatangani agreement, Oh, Paris Agreement, ya, yaitu nomor 16 itu benar-benar ya. Pak. Tetapi kalau ini nanti pelaksanaannya itu adalah tidak kita laksanakan bersama-sama menjadi suatu tanggung jawab bersama, ini akan sulit untuk kita katakan ini nanti adalah bisa berhasil. Jadi tantangan kita itu adalah bagaimana kita dalam membangun ini nanti itu betul-betul adalah kembali kepada terkait sustainability, yaitu keberlanjutan bumi kita. Ya, benar. Bukan menciptakan sustainable disaster. Betul. Nah, itu Pak. Benar. Kan sangat luar Benar, biasa kalau benar. kita sampai menciptakan itu gitu. Iya. Baik. Iya, iya. Jadi kita berangkatnya kepada tata aturan aja ya, Iya. secara nasional. Jadi sebetulnya pemerintah kita itu nanti saya tarik kepada perguruan tinggi Ya. sebagai bawahnya, saya tarik nanti masyarakat gitu ya. Ya, supaya setuju Pak. enak. Iya. Baik. Jadi terkait dengan tersebut pemerintah itu sejak betul-betul diyakini bahwa sakitnya bumi ini itu adalah disebabkan oleh terkait masalah-masalah alam, diantaranya adalah masalah polusi, karbon dan sebagainya. Kemudian Indonesia secara sadar dan betul-betul bertanggung jawab, yaitu ikut menandatangani agreement Paris. Ya. Yang di sana adalah merupakan suatu agreement secara menyeluruh penduduk bumi yang diwakili oleh yaitu entitas negara. Kemudian dituangkan, bahkan Indonesia itu membuat undang-undang yaitu nomor 16, nanti bisa di googling gitu ya, Siap. tahun 2016. Kemudian bahkan itu diperbarui kemarin itu adalah di tahun 2024 kalau nggak salah, yaitu Indonesia itu bahwa berjanji akan mengurangi emisi itu sampai tahun 2030 Oke. sebesar 29%. Angka yang cukup besar ya Pak. Ya, bahkan Ya. disampaikan di undang-undang itu kalau ada yang bantu dari pendanaan dunia maka akan menuju kepada 43%. Ya. Oh. Ini adalah tujuan ke sana. Dan beberapa turunan-turunan daripada agreement tersebut, bahkan Indonesia itu adalah ada satu undang-undang
yang terkait dengan masalah yaitu standar bangunan. Ini kembali ke bangunan. Ya, infrastruktur Ada, lagi Pak. yaitu standar bangunan gedung hijau atau BGH. Jadi standarnya ini adalah banyak sekali. Itu nanti standar gedung itu akan distandarkan menjadi 85 sampai 95. Itu adalah yang utama. Nanti grade di bawahnya ada di bawahnya. Nah, dicantolkan ke semuanya ini nanti untuk gedung-gedung ini, yaitu agar nanti itu bisa boleh untuk dikerjakan atau dibangun. Setelah dibangun, itu masih akan dicek, diteliti. Nah, itu namanya adalah yaitu LSF, layak fungsi ya. Jadi nanti dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sertifikat layak fungsi. Nah, Bima, ini perlu kami sampaikan. Ya Pak. Di Untak ini gedung miliknya perguruan tinggi untuk di wilayah Surabaya yang mendapatkan SLF adalah pertama kali itu. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Iya. Dan sekarang ini sudah ada 2 gedung. Kita akan menuju ketiga. Kita dulu kan adalah gedung-gedung yang tinggi. Ini tujuannya adalah kita ikut mendukung tujuan daripada pemerintah menuju ke sana, yaitu termasuk membangun gedung hijau. Jadi jangan sampai gedung abu-abu lagi. Betul. Nah, berdamai dengan alam. Betul. Tadi secara tidak sadar saya sudah menjelaskan runutan dari pemerintah tadi. Kemudian juga kampus kita. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana masyarakat? Ayo masyarakat ini kita bersama-sama. Mulai dari kita sadar tadi, kalau mau lampu, ya lampunya jangan terang-terang. Betul, gitu. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, Pak ya. Lampu kita pilih, kalau beli jangan murahnya saja. Tetapi yang hemat kita lihat energi. teknologinya. Ada loh ya, lampu yang ini kebutuhan energinya hanya 3, tetapi adalah serasa 25 watt. Kadang-kadang seperti itu. Masih terlalu kurang cerah ini, atau misalnya dari estetikanya saja Pak kadang-kadang, tapi tidak diperhatikan itu tadi penggunaan energinya. Terus bagaimana kita bangun rumah kita? Seperti yang saya gambarkan tadi. Sebetulnya rumah itu adalah bisa seperti pohon. Jadi dia itu bisa menghadirkan suatu kesejukan. Ya, sejuk dengan panas itu adalah sangat hal yang berbeda. Gitu. Nah, kita buat bagaimana kecukupan aliran udaranya supaya ini, agar udara yang dibawa itu adalah udara yang sejuk. Berarti di luarnya harus apa? Hijau. Ayo kita tanam di sekeliling kita. Itulah Untak. Bahkan jalan pun. Betul, kalau kita lihat sekeliling Untak itu Pak ya, banyak sekali penghijauan. Dan saya berharap memang tidak hanya Untak Surabaya yang mempelopori Eko Kampus, tapi kita bersama-sama seluruh masyarakat Pak ya. Dari lingkungan rumah. Kalau bukan kita yang menciptakan dan menjaga lingkungan, siapa lagi? Nah, ini ada yang lebih lagi. Ini kan ada satu yang dibangun di depan kita ya, itu ada parit. Nah, ini adalah pembina kita, juga pembina Untak, sangat concern terkait masalah lingkungan. Itu jadi gunanya apa Pak, pembangunan yang ada di depan itu? Itu adalah kita sharing. Bagaimana sebuah parit pun jangan sampai hanya fungsinya hanya untuk mengalirkan air. Tetapi di situ kan ada lahan yang luas. Betul. Nah, itu kita gunakan, yaitu kita bangun di situ nanti untuk keselamatan pejalan kaki. Nah, itu kalau yang dari arah selatan, kemudian nyebrang, itu kan biasanya akan nyebrang lagi di pertigaan. Betul. Sangat bahaya. Karena langsung jalan raya, Pak. Nah, ini kita buatkan jalan di tengah parit tersebut. Kanan kiri. Betul. Kita sulap lahan itu, kita tanami. Walaupun satu pohon. Tetapi dia itu adalah akan membawa kesejukan. Selain itu akan bisa mengambil karbon dioksida. Paling tidak ini adalah kita sudah ikut mengurangi, walaupun sekecil satu pohon.
tapi itu nanti berapa pohon. Begitu juga kanan kirinya, itu sudah kita tanami pohon seluruhnya. Oke. Jadi apapun dan sekecil apapun usaha kita untuk bisa mengurangi emisi Setuju. itu tetap merupakan usaha. Setuju, Iya. setuju. Iya, Bahkan kita pun di UTAK tidak hanya masalah hijau saja, ya. tetapi kita merawat pemberian ilahi, yaitu terkait keanekaragaman tumbuh-tumbuhan, Ya. hewani, hayati yang ada. Ya. Nah, khusus hayati ini yang kita tanam karena lahan kita ini adalah tidak besar. Jadi lahan kita itu adalah dikatakan adalah sempit gitu. Ya. Maka tanaman-tanaman ini yang kita pilih adalah yaitu tanaman langka. Tujuan kita adalah ikut untuk konservasi. Wah, luar biasa. Jadi tujuannya tidak hanya penghijauan ya Pak, Betul. tapi juga Tetapi konservasi konservasi. berbagai macam Berbagai, tumbuhan. ya. Ya, Jadi kalau di Surabaya cari wuni ya. sulit. Kita Buah punya wuni ya Pak ya. wuni Ya. ada di sini. Kalau di Surabaya mau cari tanaman buah rukem, Ya. di sini ada sudah berbuah. Oh, jadi di Untak Surabaya tidak Iya. hanya berfokus, sekali lagi tidak hanya berfokus pada penghijauan atau membangun infrastruktur gedung yang bisa berdamai dengan alam, Alam. tapi juga ikut menjaga konservasi berbagai macam hayati maupun hewani. Benar sekali. Iya, Benar. luar biasa Pak Bantot inovasinya. Jadi Iya. ini yang mungkin perlu disadari bahwa kesadaran tentang lingkungan itu harus mulai dari kita. Cuman Pak, kadang-kadang ini sebelum kita closing nih Pak, Iya. karena keterbatasan edukasi terhadap masyarakat, sehingga bisa masyarakat itu akan menggunakan berbagai macam cara hanya untuk memenuhi tadi Pak kebutuhan finansial. Iya. Akhirnya tidak bisa membedakan mana yang ini bisa merusak lingkungan Iya. dalam jangka panjang, mana yang ini masih bisa dilakukan gitu. Nah, adaptasi, mitigasi, dan edukasi ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak hanya menjadi peran pemerintah gitu. Itu bahkan di teknik sipil. Ya. Di sana kita arahkan tugas akhir itu adalah tidak hanya merancang untuk suatu Bangunan. tetapi kita minta untuk menilai, ditambah, yaitu Oke. penilaian terkait dengan masalah dampak lingkungannya. Oh, sangat luar biasa itu Pak. Jadi tidak hanya bagaimana how to put, Betul. tapi juga Ya. concern terhadap apa dampak Betul. dari Nah, tujuan pembangunan. kita melalui mereka nanti apabila sudah terjun ke masyarakat, ini bisa menggaungkan terkait masalah dampak dampak lingkungan. lingkungan. Benar. Seperti itu. Oh ya, luar biasa ini Pak Bantot. Jadi inovasi tidak hanya terhadap kurikulum yang bisa menciptakan orang dengan keahlian teknik sipilnya, tapi juga tetap menanamkan nilai-nilai bahwa sebagai entitas lingkungan harus tetap dijaga. Baik. Kemudian yang berikutnya sebelum nanti closing. Ya. Ini adalah perlu untuk kita sadari bahwa masalah alam, untuk memberi ruang bagi alam, ini adalah merupakan suatu tanggung jawab kolektif, bukan individu. Inilah yang harus kita pikirkan, yaitu untuk kita nanti memutuskan, membuat, membangun, membeli, merancang dan sebagainya. Janganlah lepas dari bagaimana kita bisa memberi alam. Sesungguhnya bahwa kalau kita itu pro alam, kita tidak, ini pengalaman saya, itu adalah tidak akan menjadi suatu beban yang lebih mahal, tapi justru balikannya. Seperti tadi, apabila kita buat bendungan, ini hujan lagi, lebat lagi, Ambrol. Iya, normal. Bangun lagi lebih besar, ambrol lagi. Ya seperti itu. Akan seperti itu. Akan lebih mahal. Benar. Nah, ini salah satu contoh lagi. Dulu paradigma untuk melawan bangunan terhadap gempa, Ya. itu dilawan dengan sebuah kekuatan. Oh, oke. Gempa termasuk disaster ya. Ya, betul Pak. Dilawan dengan kekuatan, sekuat-kuatnya. Tetapi ternyata bahwa energi gempa ini itu adalah kita putuskan itu berdasarkan informasi data. Ya.
mungkin ada gempa yang lebih besar lagi belum pernah muncul. Betul. Kalau muncul bangunan yang kita Habis. rancang dengan kuat tadi pasti gagal. Iya. Benar. Kegagalannya itu ada kegagalan. Tapi yang paling pedih itu adalah kegagalan nyawa. Iya. Nah, sekarang paradigma baru. Bagaimana melawannya? Yaitu kita bangun bukan kuat, tetapi bangunan yang ulet. Oh, iya. Jadi saya juga pernah Pak, misalnya di Gedung Untak Surabaya ini juga ketika kita pernah mengalami Betul? Ada rasa gempa, iya. Betul? Kita merasakan goyangannya. Goyangnya. Nah, Betul. gedung Nah, itu seperti Gedung bergoyang. itu memang kita rancang adalah sesuai dengan rancangan dari sumber gempa yang ada. Oke. Dengan cara kita menghadirkan bangunan yang tidak kaku, fleksi. Jadi Dia dia akan berdeformasi, mengikuti mengikuti. ritme dari gerakan Betul. tanah itu Pak ya. Benar. Oke. Supaya nanti energinya itu tidak semuanya terserap pada gedung tersebut besar. Iya. Kita batasi. Dan apabila ada betul-betul gempa besar terjadi, gedung ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oh, apakah ini termasuk dengan keputusan penggunaan baja itu Pak? Betul. Nah. Jadi di antaranya Ya. itu pada intinya nanti konsep dari bangunan yang ulet tadi, Ya. itu adalah pasti bajanya. Walaupun itu bangunan beton kan terdiri dari beton dan baja. Betul. Ketika kita nanti mengorbankan di daerah supaya nanti itu terjadi, itu adalah bajanya yang bertanggung jawab. Oke. Nah, juga kita membangun bangunan tersebut dengan baja, tujuannya adalah kita sadar Ya. bahwa untuk membangun 1 meter kubik beton yang kekuatannya dibandingkan dengan baja memiliki 10 kali kekuatan. Maka ini kalau kita hitung, yaitu tadi carbon footprint-nya, Oke. baja itu lebih kompromi. Oh. Jadi seperti itu. Satu kata dari Pak Bantot sebagai pesan-pesan terhadap pendengar, masyarakat sipil. Satu kalimat akan- ya, kalau Iya. satu kata nanti Oh iya benar Pak, satu kalimat dari Pak Bantot sebelum Ya. podcast ini kita akhiri. ya, untuk memberi suatu kesan kepada semua audiens di podcast Warta 17. Ini ada beberapa suatu hal yang ingin kami sampaikan. Alam tidak pernah mengkhianati mereka yang merawatnya. Jika kita memberi ruang bagi air hari ini, maka air tidak akan mengambil ruang hidup kita di masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Bantot untuk kehadirannya hari ini di Warta 17 Podcast. Sahabat podcast Warta 17 Agustus, hari ini podcast yang sangat cukup menarik bersama pakar dari teknik sipil. Tadi kita sudah berbincang, dan sebagai penutup pada pagi hari ini, bencana yang kita hadapi bukan merupakan sebuah peristiwa acak, melainkan konsekuensi dari perubahan tata guna lahan, degradasi daerah resapan, dan lemahnya adaptasi perencanaan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Semoga kita sebagai entitas masyarakat bisa terus teredukasi dan memberikan sumbangsih serta peran untuk bisa menyelamatkan lingkungan. Salam 17 Agustus.